Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farihati Saada dari kelas 1B Bimbingan Konseling Islam kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi sebagai ilmu mempelajari perilaku individu. Nah, saya akan menjelaskan tentang psikologi dulu ya. Psikologi ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu psiko dan logos. Nah, psiko ini memiliki arti jiwa dan logos memiliki arti ilmu. Psikologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang menerangkan tentang perilaku, terus fungsi mental, dan proses mental seseorang yang dinilai dari proses ilmiah. Nah, siapa sih yang menilai semua itu? Yang menilai semua itu yang dinamakan psikolog. Apa sih kegiatan psikologi? Kegiatan yang dilakukan oleh psikolog ini berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup melalui intervensi tertentu, baik pada fungsi mental maupun perilaku individu atau kelompok yang didasari atas proses psikologis, neurologis, dan psikososial. Psikologis ini juga dikatakan dengan salah satu ilmu yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Hubungannya seperti simbiosis mutualisme, yaitu yang saling menguntungkan. Tepat dengan pembahasan saya, yaitu psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu. Di sini apakah kalian tahu apa sih yang dinamakan perilaku individu? Dari pengertian perilaku individu sendiri merupakan sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya masing-masing ya. Perilaku individu ini juga mempunyai 4 variabel tingkat individualnya, yaitu dengan karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Nah, karakteristik biografis ini merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Nah, seluruh kemampuan individu kan pada hakikatnya tersusun dari 2 faktor ya, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, kemampuan intelektual ini ada 7 dimensi. Yang paling sering dikutip yaitu yang pertama, kecerdasan numerik. Kecerdasan numerik itu apa sih? Kecerdasan numerik itu kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat. Yang kedua, pemahaman verbal. Pemahaman verbal itu apa? Kemampuan untuk memahami apa yang dibaca dan didengar serta menghubungkan kata satu dengan kata yang lainnya. Sedangkan yang ketiga, kecepatan konspektual. Apa sih itu? Yaitu kemampuan mengenali kemiripan dan beda visual dengan cepat dan tepat. Yang keempat, penalaran induktif. Apa sih itu? Yaitu kemampuan mengenali sesuatu urutan logis dalam suatu masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Sedangkan yang kelima, penalaran deduktif. Apa sih itu? Yaitu dengan kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari suatu argumen. Yang keenam, yaitu visualisasi ruang. Apa sih itu? Ya, untuk kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisi tersebut dalam ruangan. Dan sedangkan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu ingatan kemampuan. Ya, ingatan kemampuan itu apa?
Ingatan kemampuan itu menahan dan mengenang kembali pengalaman masa lalu. Nah, sekarang kita berlanjut ke kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini memiliki makna penting, khususnya untuk melakukan pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan. Ada 9 kemampuan fisik dasar, yaitu kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statistik, kekuatan keluasan action, tahu kan? Ya, keluasan dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Nah, kepribadian perilaku individu ini dan pengaruh terhadap perilaku keorganisasian. Dari kemampuan setiap individu ini mempunyai kepribadian perilaku yang mempengaruhi terhadap organisasi perilaku dan keorganisasiannya. Nah, kepribadian ini adalah himpunan dari karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Nah, pembelajarannya ini adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman tersebut. Nah, ini penjelasan dari saya tentang psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu. Bisa dijelaskan lagi oleh teman saya yang mencontohkan sebagai psikologi sebagai ilmu perilaku individu dalam organisasi dan bidang sosial. Psikologi sebagai ilmu perilaku individu dalam berorganisasi. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, setiap orang mempunyai karakter yang spesifik, dengan kata lain, mempunyai kepribadian dan watak berbeda. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia membutuhkan bantuan dan kehadiran orang lain dalam kehidupannya, berinteraksi dengan orang lain. Manusia adalah unsur atau pendukung utama keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi. Organisasi diciptakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan. Dalam teori organisasi dijelaskan bahwa organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara tidak sengaja yang terdiri dari 2 orang atau lebih guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dimensi manusia dalam suatu organisasi adalah unsur yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman tentang perilaku manusia dalam organisasi yang disebut dengan perilaku organisasi. Jadi, pengertian perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu, baik aspek-aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi, begitu pula sebaliknya. Pengertian perilaku individu. Perilaku manusia adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan, penghargaan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Sedangkan karakteristik individu akan dibawa memasuki lingkungan organisasi. Selanjutnya, karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik dalam berorganisasi. Dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama, karakteristik biografis. Dibagi menjadi usia. Usia dan prestasi kerja saling terkait. Ada keyakinan kalau seiring bertambahnya usia, maka produktivitas kerja semakin menurun. Jenis kelamin. Ada yang berpendapat bahwa antara pria dan wanita berbeda dalam kinerjanya. Sistem perkawinan. Status perkawinan biasanya akan menentukan rasa tanggung jawab seorang karyawan terhadap pekerja yang menjadi tanggung jawabnya. Masa kerja menentukan pengalaman yang dimiliki karyawan. Yang kedua, kemampuan. Setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda. Kemampuan ada 2 macam, yaitu kemampuan fisik, mempunyai kontribusi besar pada pekerjaan yang menuntut stamina fisik.
Kemampuan non-fisik mencakup kemampuan intelijensia. Yang ketiga, kepribadian. Karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat seseorang. Biasanya, kepribadian dibagi menjadi tipe A dan B. Contoh tipe A sangat suka persaingan, tidak sabar, berorientasi, dan selalu fokus keunggulan utama. Contoh tipe B berbanding dengan tipe A, tidak suka bersaing, suka rutinitas, rileks, dan tidak terburu-buru. Kepribadian juga dipengaruhi oleh faktor determinan sebagai berikut. Keturunan merujuk apapun faktor-faktor yang bersifat genital yang ditentukan pada saat pembuahan. Perbedaan individu dan kepribadian. Perbedaan individu dibagi menjadi sebagai berikut. A. Konsep diri. Konsep yang dimiliki oleh individu atas dirinya sendiri sebagai suatu makhluk fisik, sosial, dan moral. B. Kognisi. Sikap pengetahuan, pendapat, atau keyakinan mengenai lingkungan, mengenal diri sendiri, dan mengenal perilaku orang lain. Lingkungan berpengaruh sangat signifikan dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang. Situasi, kepribadian seseorang meskipun sudah mantap, konsisten, dan stabil, tapi masih akan dapat berubah dalam situasi berbeda. Yang keempat, pembelajaran. Setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti kotak-kotak yang masing-masing berisi informasi bermakna yang berbeda. Halo, di sini aku mau memaparkan tentang psikologi sosial. Nah, apa sih psikologi sosial itu? Psikologi sosial merupakan ilmu tentang bagaimana kita merasakan, berpikir, dan berperilaku terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan bagaimana perasaan kita, perilaku kita, dan pola pikir kita yang dipengaruhi oleh orang-orang tersebut. Sebagai contoh, di pagi hari aku membantu ibuku buat nyiapin sarapan. Aku dibagiin tugas buat motong-motong sayuran. Tiba-tiba tangan aku teriris pisau dan ngeluarin banyak darah. Aku takut karena darah yang keluar di tanganku itu nggak berhenti-berhenti. Nah, ibuku yang tahu itu langsung nyamperin aku dan tiba-tiba ibuku panik terus nangis. Nah, di sini aku bingung, kenapa ibu nangis padahal yang terkena pisau itu aku, yang ngerasain sakit itu aku. Nah, kenapa ibuku ikutan menangis? Ya karena ibuku itu melihat apa yang dia lihat. Perasaan dia itu terpengaruhi oleh apa yang dia lihat. Jiwanya terpengaruh gitu loh. Nah, dari seorang ibu yang menangis karena melihat tangan anaknya yang teriris pisau, itu merupakan bentuk dari psikologi sosial. Kenapa bisa begitu? Nah, psikologi sosial itu berkaitan erat dengan bagaimana sikap kita ke orang lain dan bagaimana sikap orang lain ke kita. Jadi basicnya tuh gini, meskipun kita terlahir unik, kita tuh punya genotip, fenotip, kepribadian masing-masing, karakter masing-masing, tetapi perilaku kita, kondisi psikologis kita itu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, lingkungan yang kita tempati, lingkungan sosial kita. Dengan siapa kita bergaul setiap hari, dengan siapa kita berinteraksi setiap hari. Lingkungan sosial akan memunculkan pengaruh sosial yang akan membentuk pola pikir kita, kepribadian kita, karakter kita. Dengan kata lain, interaksi sosial itu akan membentuk kondisi psikologis kita. Kenapa ada pengaruh sosial? Perilaku yang muncul pada diri kita itu pada prinsipnya untuk kita beradaptasi. Jadi, perilaku yang kita miliki saat ini itu semua ada maknanya. Makna yang sebelumnya dimiliki oleh leluhur kita, nenek moyang kita secara genetik. Misalnya, emosi marah. Nah, mengapa kita punya emosi marah? Tujuannya tuh untuk apa? Emosi marah itu tujuannya untuk membela diri kita agar kita tuh tidak dilakukan secara semena-mena, nggak merasa dilecehkan, nggak diinjak-injak harga dirinya. Nah,
Begitu juga dengan emosi kecewa, emosi takut, itu semuanya ada maknanya. Kembali lagi ke pengaruh sosial. Kita semua pasti mempunyai motivasi dasar untuk mempertahankan kehidupan. Dan hal yang paling ditakuti adalah ketika kita merasa diasingkan, merasa dikucilkan oleh kelompok kita, sehingga kita hidup sendiri. Padahal manusia itu merupakan makhluk sosial, yang artinya mereka itu membutuhkan orang lain. Ya, emang manusia tuh nggak bisa hidup sendiri sih. Sehingga motivasi hidup manusia dalam berperilaku itu ada dua. Yang pertama, self-concern, yang artinya perhatian kepada diri sendiri. Yang kedua, other concern, yang artinya ingin berrelasi kepada orang lain. Jika kita tidak ingin merasa dikucilkan atau diasingkan, maka kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan yang ada. Nah, jadi gini teman-teman, kita sekarang hidup di lingkungan yang sangat beragam, sehingga kita bisa memanfaatkan hal itu untuk membentuk diri kita. Carilah lingkungan yang kalian cari. Dan di sini juga ada yang namanya pertukaran sosial. Nah, di kehidupan sehari-hari kita secara sadar atau tidak sadar udah nerapin yang namanya pertukaran sosial. Manusia itu kan nggak bisa hidup sendiri. Nah, ketika kita hidup di lingkungan secara sadar atau tidak sadar, kita udah mempertimbangkan yang namanya reward and cost yang kita berikan. Misal gini, di suatu organisasi, di suatu perkumpulan entah itu perkumpulan organisasi, perkumpulan nongkrong sama teman-teman, kita itu udah merelakan waktu yang kita berikan, merelakan tenaga kita. Dan ternyata di suatu perkumpulan itu kita tuh nggak dihargai, nggak dianggap gitu, nggak dibutuhkan. Nah, yang berarti social cost kita itu nggak sesuai dengan social reward kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari suatu perkumpulan yang social cost kita itu seimbang dengan social reward kita. Jadi ada 3 pembelajaran yang kita dapat. Yang pertama, perilaku kita, perasaan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita, oleh lingkungan yang ada. Yang kedua, kita berperilaku atas 2 dasar, yaitu menjaga diri dan ingin berrelasi dengan orang lain. Yang ketiga, menimbang social reward and social cost kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ais. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai 3 materi yang disampaikan teman-teman saya. Yang pertama, pengertian psikologi dan perilaku individu. Psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai konselor. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku individu mempunyai 4 variabel tingkat individual, yaitu yang pertama, karakter biografis, yang kedua kemampuan, yang ketiga kepribadian, dan yang keempat pembelajaran. Yang pertama, karakteristik biografis. Karakteristik biografis merupakan pribadi yang terdiri dari 1. Usia, 2. Jenis kelamin, yang ketiga status perkawinan, dan yang keempat masa kerja. Yang kedua, kemampuan setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir masing-masing. Yang ketiga, kemampuan fisik memiliki makna penting khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan. Ada 9 kemampuan fisik dasar, yaitu 1. Kekuatan dinamis, yang kedua kekuatan tubuh, yang ketiga kekuatan statis, dan yang keempat kekuatan, yang kelima keluasan, yang keenam keluasan dinamis, yang ketujuh koordinasi tubuh, dan yang kedelapan keseimbangan, dan yang kesembilan adalah stamina. Lanjut, yang keempat kepribadian perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi perilaku. Keorganisasian perilaku keorganisasian. Ada 2, kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil. Lanjut, materi berikutnya ialah psikologi sebagai ilmu perilaku dalam berorganisasi.
Manusia adalah unsur utama keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi, karena organisasi diciptakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dimensi manusia dalam suatu organisasi adalah unsur yang kompleks, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman tentang perilaku manusia dalam berorganisasi. Ada beberapa dasar perilaku individu dalam berorganisasi. Ada 4, yang pertama karakteristik, yang kedua kemampuan, dan ketiga kepribadian. Lanjut yang keempat adalah pembelajaran. Dan materi berikutnya ialah psikologi sebagai ilmu perilaku dalam sosial. Psikologi sosial merupakan ilmu tentang bagaimana kita merasakan, berpikir, dan berperilaku terhadap orang-orang di sekitar kita, dengan bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku kita yang dipengaruhi oleh orang-orang itu. Contohnya seperti ini. Ketika saya sedang belajar memasak di dapur, lalu untuk memotong sayuran itu saya memerlukan pisau. Pada waktu saya memotong sayuran dan bumbu-bumbu masak, jari saya terkena pisau, dan diketahuilah oleh ibu saya. Di situ yang merasa sakit saya. Yang mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.